Oke, halo, perkenalkan nama saya Agribi Diandra Caniago, seorang mahasiswa semester 6 dari Prodi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas Harapan Bangsa. Video ini adalah pengerjaan UAS untuk dua mata kuliah sekaligus, yaitu Web Service dan Pemrograman berbasis platform. Proyek yang saya kembangkan bernama ModelGate, sebuah platform audit kualitas dataset untuk computer vision. Project ini sebenarnya sudah saya bangun sejak beberapa minggu sebelumnya sebagai microservice dasar. Dan untuk UAS ini saya upgrade signifikan dengan menambahkan fitur-fitur yang relevan langsung ke kedua materi mata kuliah, mulai dari autentikasi, API gateway, WebSocket, sampai observability dan horizontal scaling. Di video ini saya menjelaskan latar belakang masalah, arsitektur, dan metode yang saya pakai, cara kerja tiap fitur, lalu saya demokan semuanya secara langsung dan saya tutup dengan kesimpulan serta rencana pengembangan ke depannya. Untuk agendanya, yang pertama kita akan ke latar belakang dan rumusan masalah. Yang kedua ada metode, berisi arsitektur dan teknologinya. Yang ketiga ada fitur-fitur pengembangan UAS. Yang keempat cara kerja sistem dengan alur end-to-end. Yang kelima nanti kita akan demo langsung juga. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dan pengembangan selanjutnya. Oke. Kita masuk ke latar belakang. Dalam pengembangan model computer vision, kualitas dataset adalah penentu utama performa model, bukan arsitektur modelnya. Masalah yang sering luput dari pengecekan manual itu ada lumayan banyak. File gambar yang rusak tapi tetap terbaca sistem, gambar duplikat yang bikin model overfitting, distribusi kelas yang timpang sehingga model bias, sampai resolusi yang tidak konsisten yang mengganggu proses augmentasi. Masalahnya, validasi ini biasanya dilakukan secara manual atau malah tidak dilakukan sama sekali, dan masalah baru ketahuan setelah berjam-jam waktu training terbuang percuma. Dari situ ModelGate saya bangun sebagai penjaga gerbang. Dataset diaudit dulu sebelum masuk ke pipeline training, bukan tools untuk training modelnya sendiri. Lalu untuk kebutuhan UAS, sebentar. Oke. Untuk kebutuhan UAS, saya melihat ini kesempatan bagus untuk mengaplikasikan konsep dari dua mata kuliah sekaligus ke proyek yang sudah berjalan nyata. Bukan sekedar tugas latihan terpisah, jadi saya rumuskan pengembangan tambahan yang saya bagi ke dua fokus. Untuk web service, saya menambahkan sistem autentifikasi JWT dengan 3 tingkatan paket berlangganan, akses terprogram lewat API key, dan command line tool. Jadi bisa dari lewat terminal nanti. Lalu frontend baru berbasis React yang berkomunikasi real time lewat WebSocket yang tadinya hanya pakai Streamlit, serta rate limiting di API gateway. Untuk PBB atau pemrograman berbasis platform, saya menambahkan observability dengan Prometheus dan Grafana, kemampuan horizontal scaling pada salah satu service, dan pipeline CI/CD dengan GitHub Action. Saya sengaja tidak memasukkan Kubernetes ke dalam scope, bukan karena tidak paham, tapi karena setelah saya timbang, kompleksitas setupnya tidak sepadan dengan waktu yang saya punya, dan saya lebih memilih fitur-fitur yang bisa saya implementasikan dan uji dengan benar-benar matang. Lalu kita lanjut ke arsitekturnya. Untuk arsitektur dasar, ModelGate dibangun dengan pola microservice. Ada 5 service backend berbasis Python Fast API. Yang pertama ada dataset service, yaitu untuk upload dan manajemen dataset. Yang kedua ada audit service untuk orkestrasi audit. Yang ketiga ada analisis service yang menjalankan 5 jenis analisis gambar. Selanjutnya ada report service untuk laporan dan health score, dan yang baru saya tambahkan untuk UAS ini yaitu out service untuk autentikasi dan otorisasi. Semua service ini duduk di belakang NGX sebagai API gateway. Jadi klien manapun, baik web app maupun command line, selalu masuk lewat satu pintu di port 8080 karena masih lokal juga. Komunikasi sinkron pakai HTTP biasa, sementara proses berat seperti analisis gambar berjalan asinkron lewat RabbitMQ supaya tidak memblokir request HTTP. Untuk penyimpanan gambar saya pakai MinIO, objek storage yang kompatibel S3, dan untuk database saya pakai satu saja PostgreSQL dengan skema terpisah per service.
Jadi tiap servis cuma boleh menulis ke skema miliknya sendiri. Kalau butuh baca data servis lain, dia pakai model read only mirror. Lalu sekarang saya akan jelaskan satu-satu fitur tambahan untuk UAS. Untuk fitur yang pertama itu JWT autentikasi plus tier free, pro, dan max. Saya menambahkan out service baru yang menangani register, login, dan penerbitan JWT JSON Web Token yang di dalamnya membawa klaim plan pengguna. Saya bagi ketiga ada free, pro, atau max. Gateway NGX saya konfigurasi memakai modul out request. Jadi setiap request yang masuk ke endpoint yang dilindungi, NGX akan memanggil endpoint internal di out service. Lalu di out service dulu untuk validasi token, baru diteruskan ke service tujuan dengan header X user ID dan X user plan yang sudah diverifikasi. Poin pentingnya di sini, NGX hanya melakukan autentikasi mengecek siapa kamu. Soal otorisasi apa yang boleh kamu lakukan itu jadi tanggung jawab masing-masing service supaya pola bounded context yang sudah saya bangun dari awal tetap konsisten. Tiernya sendiri saya bagi jadi 3 seperti di tabel. Untuk paket free dibatasi ukuran upload hanya 150 MB. Hanya 3 dari 5 nursery yang jalan tanpa akses download PDF dan kuota 3 audit per hari. Untuk paket pro naik ke 1 GB. Semua 5 nursery aktif, PDF bisa unduh. Untuk kuota kita di 20 audit per hari. Lalu untuk yang terakhir paket max sama seperti pro tapi upload sampai 2 GB dan kuota tidak terbatas. Lalu lanjut untuk fitur yang kedua itu API Key plus CLI. Selain login lewat browser dengan JWT, saya juga menyediakan API Key khusus untuk pengguna Pro dan Max. Ini ditujukan untuk kebutuhan akses terprogram, bukan manusia yang klik-klik di browser. Analoginya seperti developer yang mau mengintegrasikan model CAD ke pipeline otomatis mereka sendiri. Saya juga bikin CLI tool bernama MGS, ditulis dengan Python murni. CLI ini bisa upload dataset, membuat audit, memantau progres secara live, sampai mengunduh laporan. Semuanya dari terminal dengan satu komen, hanya MGS run. Nanti kita akan demokan. Lalu fitur ketiga ini hanya update dari UI, React Frontend plus dan fitur tambahan WebSocket. Aplikasi awal saya pakai Streamlit dan itu masih saya pertahankan berjalan paralel, tidak saya hapus. Tapi untuk UAS ini saya bangun frontend baru pakai React dan Vite dengan styling Tailwind CSS. Frontend baru ini saya desain supaya progress audit itu real time, pakai WebSocket, bukan polling berkala seperti sebelumnya. Karena yang sebelumnya itu dia pakai polling berkala. Lalu untuk detail teknis yang saya pakai, yang saya anggap penting di sini, saya sempat menemukan bug desain sendiri saat testing. Kalau klien connect WebSocketnya telat, misalnya karena data kecil selesai diproses lebih cepat dari waktu handshake koneksi, klien itu bisa nunggu selamanya karena tidak ada mekanisme replace pesan. Saya perbaiki dengan pola snapshot and subscribe. Begitu klien connect, server langsung kirim status terkini dulu, baru lanjut streaming update berikutnya. Begitu. Lalu selanjutnya untuk fitur rate limiting. Di level gateway, saya tambahkan rate limiting berbasis IP di NGX. Endpoint login dibatasi lebih ketat untuk mencegah brute force. Endpoint lain dibatasi lebih longgar. Saya juga sempat coba bikin limit yang berbeda per tier langsung di NGX, tapi setelah saya pelajari lebih dalam, ternyata ada kendala teknis di urutan eksekusi model NGX yang membuat itu tidak reliable. Jadi saya pindahkan logik pembatasan bertian itu ke level aplikasi lewat kuota harian yang sudah saya jelaskan di bagian out tadi. Oke, lanjut di fitur kelima yaitu observability. Untuk sisi pemrograman berbasis platform, saya tambahkan Prometheus untuk pengumpulan metrik dari kelima service backend, jumlah request, latency, status code, secara otomatis lewat library instrumentator. Saya juga mengaktifkan plugin Prometheus bawaan RabbitMQ. Jadi kedalaman antrian dan jumlah consumer juga bisa dipantau tanpa nulis kode tambahan sama sekali. Semua metrik ini divisualisasikan lewat Grafana. Nanti kita lihat pas demo. Oke, terus lanjut ke fitur ke-6 yaitu horizontal scaling. Salah satu bagian favorit saya, analisis service yang menjalankan analyzer gambar.
Ini terhubung ke RabbitMQ sebagai consumer. Ternyata arsitektur yang sudah ada dari awal sudah mendukung multiple consumer berjalan paralel dan otomatis dibagi rata oleh RabbitMQ. Saya hanya perlu menghilangkan satu batasan port yang bikin kontainer tidak bisa di-scale lebih dari satu dan langsung bisa didemokan. Nanti mungkin akan saya demokan kalau cukup waktunya. Lalu untuk fitur yang terakhir itu CI/CD. Terakhir saya siapkan GitHub Action Workflow yang otomatis build dan push image Docker setiap service ke GitHub Container Registry setiap kali ada push ke branch utama. Begitu. Lalu untuk alur kerjanya ya. Sebentar. Ya. Untuk alur kerjanya sekarang saya jelaskan alur kerjanya dulu supaya lebih jelas sebelum masuk ke demo. Yang pertama, alur upload dan audit. Pengguna login dan dapat JWT. Saat upload dataset, request masuk ke NGX, tervalidasi lewat out request, diteruskan ke dataset service dengan informasi plan pengguna di header. Lalu dataset service mengecek batas ukuran sesuai plan, menghitung hash SHA strip 256 untuk deteksi duplikasi. Lalu menceman gambar ke min IO dan metadata ke database. Saat audit dibuat, audit service menentukan di server bukan dari input client. Analyzer mana saja yang boleh jalan berdasarkan plan pengguna supaya pengguna free tidak bisa memaksa minta 5 analyzer lewat manipulasi request. Lalu job kemudian dipublish ke RabbitMQ. Lalu untuk analisis service mengkonsum job itu, mendownload dataset dari min IO, menjalankan analyzer satu persatu, corruption, empty, resolution, distribution, dan duplicate detection pakai perceptual hashing, lalu mempublish setiap hasil analisis secara individual ke queue hasil. Lalu di audit service dia mengkonsum hasil itu. Dan setiap kali ada hasil baru masuk, langsung di broadcast lewat WebSocket ke klien yang sedang menonton, baik itu browser React maupun terminal CLI. Keduanya memakai channel yang sama persis. Setelah semua analisis selesai, report service menghitung health score dengan formula 30% integrity, 25% uniqueness, 25% distribution, 20% quality untuk menghasilkan skor 0 sampai 1 dengan grade A sampai F. Itu satu hal menarik yang saya temukan sendiri saat proses testing. Bukan sesuatu yang saya rencanakan dari awal. Saya menemukan rest condition di kode audit service yang sudah ada sebelumnya. Proses publish job ke antrian itu ternyata terjadi sebelum status audit di commit ke queue. Jadi ada kemungkinan kecil konsumer sempat membaca status yang belum terupdate. Dan job itu jadi macet permanen. Saya perbaiki urutannya dan itu jadi bukti kecil bahwa proses testing menyeluruh itu penting. Bukan cuma asumsi kode sudah benar dari awal. Begitu. Oke. Oke. Mungkin langsung demo ya. Sebentar. Oke, langsung demo. Ini untuk login page-nya. Di sini kita bisa daftar dulu aja. Mungkin agribi cek @gmail.com. Passwordnya admin aja, kita save. Oke, ini untuk tampilan dashboard utama. Di sini di atas dengan jelas dia masih di plan free. Di sini ada bisa upgrade ke pro, bisa upgrade ke max. Untuk saat ini kita coba di free dulu. Kita bisa ke sini untuk ini untuk buat dulu kita pakai dataset yang lumayan besar di 788 MB. Karena dia free harusnya dia, kita tunggu dulu. Nah,
Harusnya akan muncul notifikasi file terlalu besar untuk paket free karena free hanya maksimum di 150 MB. Sedangkan yang di sini ada di 788 MB. Kita ganti ke yang sebenarnya. Oke, ini untuk yang benar dia ada di 73 MB. Sebenarnya ini sama dengan dataset yang tadi, cuman ini versi kecilnya aja. Karena untuk demo kita coba upload. Di sini dia langsung ke audit. Di sini ada pilihan untuk force re-audit. Jadi kita juga ada fitur kalau sudah pernah diaudit dia bisa ngambil dari yang sudah ada yang sudah diaudit. Jadi dia tidak perlu re-audit. Tapi kalau mau re-audit bisa dicentang. Karena history masih kosong, kita nggak perlu dicentang, jadi langsung buat audit aja. Oke, langsung muncul di sini. Ternyata datasetnya itu dia masuk ke grade A dengan skor 0,8. Dengan catatan dataset siap dipakai. Integrity 30%. Integrity dia di 1, uniqueness dia di 1, distribusi dia di 1. Tapi untuk quality dia di 0. Lalu bisa ke dataset baru. Di sini bisa ke Pro, bisa ke Max. Kita ke Pro dulu, nggak apa-apa. Nah, untuk Pro dan Max kita ada akses API key lewat CLI nanti. Eh, kita lakukan hal yang sama dulu, cuman di sini pakai yang besar. Ini lumayan nunggu lama karena dia kan ukurannya juga besar, 788 MB. Ditunggu aja. Karena dia dataset gambar dan ukurannya emang lumayan di 788 MB. Untuk pertama memang lama, tapi kalau sudah pernah di audit dan sudah masuk chat, dia langsung bisa cepat, nggak harus nunggu selama di awal. Jadi ini ditunggu aja. Oke, oh upload gagal. Sorry, kita ulang. Oke, upload masih gagal ya. Mungkin pakai yang kecil dulu, yang LED dulu, nanti yang besar kita coba di CLI ya.
Oke, sudah masuk. Oh, ini sudah masuk juga. Nah, bisa kembali ke ini. Nah, ini udah ada ya. Ternyata emang memakan waktu yang lumayan lama. Di sini bisa kita buat audit untuk yang jadinya pakai yang besar, untuk yang pro ya. Ditunggu aja. Ini juga memakan waktu karena dia emang gambarnya lumayan banyak, ada di kurang lebih 25.000 gambar. Kita tunggu aja. Nanti kita ketemu lagi kalau sudah jadi. Oke, bisa dilihat di layar, kita sudah masuk step distribution, tinggal step duplicate. Tinggal ditunggu aja, ini kurang lebih sebentar lagi sih. Nah, langsung muncul di layar, dia langsung ke laporan. Di sini sesuai laporannya dia di angka 0,9 dengan grade A juga. Dia untuk integritas dia di 1.0, uniqueness dia di 0,98. Untuk distribusi dia di 1.0 dan quality dia masuknya ke 0,53. Untuk detailnya ada di sini. Dia dalam bentuk JSON. Dari sini bisa terlihat ternyata total segini, validnya hanya segini, dan ternyata ada korup 4 gambar. Untuk jelasnya 4 gambar apa aja ada di sini. Oke. Lalu ada empty, ternyata dia ada empty di 5. Bagaimana cara menghitung empty-nya? Di sini ada reasonnya, ternyata file size-nya kurang dari 1 kilobyte, jadi terhitung empty oleh sistem. Lalu untuk resolusi ini, lalu ada distribusinya, dia bisa dilihat di sini dia ada 2 kelas dan termasuknya sangat balance ya. Lalu untuk duplikasi dia ternyata lumayan banyak, ada kurang lebih 211. Di sini juga bisa di-download. Untuk Pro dan Max bisa di-download. Kurang lebih seperti ini. Karena ini masih MVP ya, jadi apa adanya. Lalu untuk Max kurang lebih sama. Untuk Max mungkin kita coba di API key lewat CLI ya. Kita ke Max dulu. Lalu kita bisa ke generate API key. Nah, di sini akan muncul API key untuk plan yang max. Lalu di sini ada tutornya juga. Ini adalah komen untuk menyimpan API key ke dalam sistem kita. Jadi tinggal dipakai mjs.run. Di sini bisa langsung ke terminal.
Nah, ini tadi saya sudah nyoba, kita coba di awal ya. Kita coba ulang. Di sini saya akan konfigur ulang. API valid config tersimpan di .mgs config.json. Nah, dari sini kita bisa masuk ke folder project yang sedang dikerjakan, lalu misal di situ ada dataset di situ, bisa langsung dimasukkan aja path-nya dengan untuk formatnya dia .zip. Ini flag PDF, maksudnya dia akan menjadi laporan .pdf dengan path yang sama di sini. Di sini kita hanya komen mgs spasi run, kita tinggal enter. Di sini saya pakai free karena kita pakai yang ini deh. Kita pakai yang biasa. Ini yang 25.000. Kita enter aja. Tinggal ditunggu, di sini akan ada muncul menggugah path image. Begitu. Ditunggu aja. Oke. Oke, di sini langsung muncul karena tadi sudah pernah dicoba ya tadi di akun Pro dan hashnya sama walaupun dia max. Dia ada keterangan chat sudah pernah diupload. Di sini akan muncul menu ya alurnya, dan di sini juga ada detailnya, dia grade A, health score-nya 0,9. Untuk unique, integrity dan lain-lainnya dia sama seperti yang di website. Begitu, PDF disimpan di report sekian-sekian. Kalau kita ls, ini saya di folder project saya, bisa dilihat di situ ada report yang sama dengan ini. Oke. Lalu kita langsung ke observability. Kita bisa ke web. Lalu di sini kita bisa masuk ke ini. Untuk Prometheus bisa dilihat API key kita semuanya up, yang berarti dia berjalan dengan aman. Lalu bisa ke sini. Ini di Grafana, di sini bisa terlihat grafik yang ada. Ini untuk audit service, out service, analisis service, dataset service. Ini sesuai dengan apa yang kita lakukan tadi. Ini untuk grafiknya begitu. Di bawah juga sama seperti tadi, ada up semua. Ini menandakan kalau service kita atau API kita itu berjalan dengan aman. Oke, lalu kita masuk ke kesimpulan. Sebagai kesimpulan, di project Model Gate ini saya sudah mengimplementasikan konsep-konsep inti dari kedua mata kuliah. Untuk web service, REST API dengan API Gateway, autentikasi JWT dan API key sebagai dua skema yang berbeda. Komunikasi real time lewat WebSocket serta rate limiting. Untuk pemrograman berbasis platform atau PBP, containerization dengan Docker, message queue asynchron dengan RabbitMQ, observability dengan Prometheus dan Grafana, horizontal scaling, dan otomasi CI/CD. Yang saya pelajari paling berharga dari proses ini bukan cuma soal implementasi fitur baru, tapi juga proses debugging dan testing yang menyeluruh. Beberapa bug yang saya temukan seperti rest condition di pembuatan audit dan masalah WebSocket yang saya jelaskan tadi, itu justru ketemu karena saya benar-benar menjalankan dan menguji sistemnya secara langsung, bukan cuma asumsi kode benar. Untuk pengembangan selanjutnya, saya melihat beberapa arah yang bisa dikembangkan lagi. Misalnya orkestrasi dengan Kubernetes yang sengaja saya keluarkan dari scope UAS ini, reconnect otomatis untuk WebSocket yang terputus, dan dashboard Grafana yang lebih lengkap dengan alerting. Begitu. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.